Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elfrida Oktavinsi Marsaulina Nadabdab dengan NIM 85654358 akan sedikit menjelaskan tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti besar atau fondasi atau bisa disebut dengan tiang penyangga yang memperkuat dan menjaga keberlangsungan sistem pendidikan. Pilar juga berfungsi sebagai pedoman utama yang menentukan arah, tujuan, dan kualitas penyelenggara pendidik. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidik akan sulit menghasilkan peserta didik yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman yang modern saat ini. Terus ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu pertama ada ing ngarso sung tulodo atau artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehingga peserta didik dapat menirunya. 2. Ada ing madya mangun karso atau artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Guru bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana kelas atau suasana belajar yang mendorong kreativitas serta partisipasi aktifnya peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada Tutwuri Handayani, artinya itu di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan dukungan dan arahan ketika diperlukan saja. Relevan dan tantangan penerapan dalam era digital saat ini. Yang pertama ada mempelajari daring. Prinsip ing ngarso sung tulodo tetap relevan karena guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Namun, tantangannya adalah interaksi yang terbatas dalam mempelajari daring sehingga keteladanan tidak terlalu mudah ditunjukkan kepada siswa secara langsung karena dia kan daring. 2. Ada literasi digital. Prinsip ing madya mangun karso dapat diwujudkan dengan membimbing peserta didik untuk menggunakan internet sebagai sarana belajar, berpikir kritis, dan memberikan informasi, memverifikasi informasi. Tantangannya itu adalah maraknya berita hoaks, informasi yang tidak valid, serta kesenjangan kemampuan digital antara guru dan peserta didik. Terus ada 3. Ada pembentukan karakter peserta didik. Di era digital saat ini, peserta didik mudah terpapar atau terpengaruh berbagai media sosial. Prinsip Tutwuri Handayani mendorong guru dan orang tua untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri, tetapi tetap dalam pengawasan, mengarahkan agar mereka memiliki karakter yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Keempat, ada peran guru yang berubah. Guru tidak menjadi salah satu sumber informasi. Kini, guru berperan sebagai fasilitator, mentor, dan pembimbing.
Tantangannya adalah guru harus terus meningkatkan kompetensi diri dalam teknologi yang saat ini. Metodenya pembelajaran harus inovatif dan kemampuan mendampingi peserta didik dalam lingkungan digital yang terus berubah. Refleksi pilar pendidikan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan nasional seperti rendahnya literasi, kesenjangan kualitas pendidikan, menurunnya karakter peserta didik, serta tantangan perkembangan teknologi. Keteladanan guru dapat membangun integritas dan etika. Pendampingan yang aktif dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan dukungan kepada peserta didik juga dapat menumbuhkan kemandirian dalam dirinya serta kreativitasnya. Dengan mengintegritaskan nilai-nilai Ingarso Sung Tulodo, Imidia Mungun Karso, dan Tutwuri Handayani ke dalam pembelajaran digital saat ini, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga secara akademik, juga berkarakter, adaptasi, dan mampu menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.